Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, di zaman sekarang kita hidup di dunia yang serba cepat. Semua orang ingin jawaban cepat, solusi cepat, dan kepastian cepat. Tidak heran sebagian orang masih mencari jawaban pintas dengan mendatangi dukun, tukang ramal, atau membaca ramalan zodiak. Ada yang hanya sekedar ingin tahu, ada yang karena galau, bahkan ada yang sekedar ikut-ikutan. Padahal tanpa kita sadari, kebiasaan seperti itu membawa kita jauh dari tauhid dan juga jauh dari Allah, dan juga membuat kita dekat dengan dosa-dosa besar. Karena itulah hari ini kita akan membahas bahaya mendatangi dukun, ahli perbintangan, dan tukang ramal. Sesuatu yang sering dianggap sepele, tetapi ternyata memiliki ancaman besar dalam agama kita. Teman-teman sekalian, salah satu permasalahan yang masih banyak terjadi di tengah masyarakat adalah kebiasaan mendatangi dukun, tukang ramal, dan ahli perbintangan. Sebagian orang melakukannya karena rasa ingin tahu, sebagian karena ingin mencari jawaban solusi cepat, dan sebagian lagi karena terjebak dalam kesulitan hidup. Padahal perbuatan ini memiliki ancaman besar dalam syariat. Allah lah satu-satunya yang maha mengetahui perkara gaib. Dalam surah An-Naml ayat 65 Allah berfirman, "Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Yang berarti, katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada manusia, jin, malaikat, atau makhluk apapun yang memiliki pengetahuan gaib. Maka ketika ada seorang yang mengaku mengetahui masa depan atau nasib seseorang, jelas bahwa ia berdusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan keras bagi siapapun yang datang kepada dukun atau peramal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Barang siapa yang mendatangi tukang ramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Ini menunjukkan bahwa sekedar bertanya saja tanpa membenarkan sudah termasuk dosa besar. Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang diucapkannya, maka ia telah berlepas diri dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Artinya, mempercayai ramalan termasuk dosa yang dapat merusak akidah. Ada hadis yang menjelaskan bahwa sebagian jin mencuri berita yang benar lalu menyampaikannya kepada dukun. Namun, berita itu hanya sedikit dan dicampur dengan banyak kedustaan. Dalam hadis muttafaqun alaih, ucapan itu merupakan kebenaran yang dicuri oleh jin lalu dibisikkan ke telinga para wali atau dukun, tetapi mereka mencampurnya dengan 100 kebohongan. Inilah sebabnya mengapa ramalan terkadang tampak tepat, padahal kenyataannya penuh tipu daya. Teman-temanku sekalian, perdukunan pada masa ini tidak selalu berupa orang tua yang membakar kemenyan. Banyak wujud modern seperti membaca zodiak dan ramalan bintang, meramal kartu dengan kartu tarot, membaca telapak tangan, mendapat firasat masa depan, astrologi yang mengklaim mengetahui keberuntungan seseorang. Semua ini termasuk dalam kategori ramalan dan hukumnya tetap haram. Teman-temanku sekalian, sebagai mahasiswa dan calon profesional desain komunikasi visual, kita memiliki tanggung jawab moral yang besar terhadap pesan yang kita sampaikan kepada masyarakat. Desain bukan hanya soal estetika, tetapi juga nilai, makna, dan dampak. Dalam konteks pembahasan tentang bahaya mendatangi dukun, ahli perbintangan, dan tukang ramal, terdapat beberapa nilai etika profesi DKV yang perlu kita pegang. 1. Tanggung jawab moral dalam penyampaian pesan.
Seorang desainer tidak boleh membuat atau menyebarkan konten visual yang menyesatkan seperti promosi ramalan zodiak, tarot, atau praktek perdukunan yang bertentangan dengan nilai agama dan moral masyarakat. 2. Kejujuran dan kebenaran informasi. Etika profesi menurut desainer untuk menyampaikan informasi yang benar dan tidak memanipulasi kepercayaan publik demi popularitas, tren, atau keuntungan semata. Dengan memahami etika profesi ini, kita sebagai insan DKVI tidak hanya dituntut kreatif, tetapi juga bertanggung jawab secara spiritual dan sosial. Karya desain yang baik adalah karya yang indah secara visual dan lurus serta secara nilai. Jadi, berdasarkan dalil-dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa haram mendatangi dukun dan tukang ramal karena mereka mengaku mengetahui perkara gaib. Sebagian ucapan mereka kadang benar tetapi dicampur dengan banyak kebohongan. Ramalan zodiak dan sejenisnya termasuk bentuk perdukungan dan wajib dijauhi oleh setiap muslim. Saudara seiman, jika kita membutuhkan pertolongan, mintalah hanya kepada Allah. Jika kita menghadapi masalah, ikhtiarlah dengan cara yang syar'i, bukan dengan menggadaikan akidah. Ingatlah bahwa masa depan kita ditentukan oleh Allah, bukan oleh ramalan manusia. Semoga Allah menjaga keimanan kita dan menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan dan kesesatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.